Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Kurniawan. Saya dari Fakultas Teknik Komputer semester 2 yang ada di Universitas Islam 45. Adapun tujuan saya membuat video atau konten ini adalah sebagai tugas UAS saya dari mata kuliah Karakter Islam. Dan di dalam video ini saya akan membahas tentang poin pertama, yaitu menjelaskan tentang hukum pernikahan, syarat pernikahan, rukun pernikahan, serta macam-macam talak dengan cara rujuknya. Di poin kedua, di sini ada 4 penjelasan. Yang pertama, menjelaskan bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta. Yang ketiga, akhir-akhir ini kita sedang dilanda musibah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengapa bisa terjadi dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Dan yang keempat, pendapat saya tentang poligami dan bagaimana cara menyikapinya. Di poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Dan jangan lupa subscribe dulu, oke? Oke, di sini saya akan menjelaskan macam-macam hukum nikah. Yang pertama yaitu mubah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Dikerjakan adanya pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian yang kedua yaitu sunnah. Adapun nikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk nikah. Yang ketiga itu wajib. Selanjutnya, nikah itu wajib sesuai dengan faktor dan situasi. Contoh, jika kondisi seseorang sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh pada perbuatan zina, dalam situasi dan kondisi seperti itu, maka wajib hukumnya menikah. Kemudian yang keempat ada makruh. Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan perkawinan atau pernikahan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu haram. Nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya. Kemudian yaitu syarat pernikahan. Yang pertama, kedua mempelai harus beragama Islam. Dan yang kedua, mempelai pria bukan mahram bagi calon istrinya. Yang ketiga, mempelai pria mengetahui wali calon istri. Yang keempat, tidak sedang beribadah haji. Maksud di sini yaitu pernikahan dalam ajaran agama Islam akan dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji. Yang kelima, tidak ada unsur paksaan. Syarat pernikahan dalam agama Islam adalah tidak ada unsur paksaan bagi pihak mempelai pria maupun wanita. Kedua mempelai harus dalam keadaan sadar dan atas keinginan sendiri saat melangsungkan pernikahan. Kemudian di sini ada rukun nikah. Yang pertama yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kemudian wali nikah perempuan. Syarat sah menikah berikut adanya wali nikah. Wali merupakan orang tua mempelai perempuan, yakni ayah, kakek atau saudara laki-laki. Yang ketiga ada saksi nikah. Menikah sah bila ada saksi nikah. Tidak sah menikah seseorang bila tidak ada saksi. Syarat menjadi saksi nikah yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Dua orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Kemudian yaitu mahar. Mahar pernikahan atau biasa disebut mas kawin adalah sejumlah harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika pernikahan. Mahar merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan. Harta yang dijadikan mahar syaratnya adalah berharga, diketahui, mampu, dan sanggup untuk diberikan. Kemudian yang terakhir ada ijab dan kabul. Syarat nikah yakni ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Jenis-jenis talak dan cara rujuknya. Yang pertama talak sani,
yaitu seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan suci dan belum digaulinya. Yang kedua, talak bid'i, yaitu seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau nifas atau suci, namun sudah digaulinya atau ditalaknya 3 kali dengan satu lapas. Yang ketiga, talak bain, yaitu talak yang menyebabkan seorang suami tidak memiliki hak rujuk lagi kepada istrinya. Bentuknya ada 5 macam. Poin yang A, ia mentalaknya dengan talak raj'i, akan tetapi ia tidak rujuk lagi kepadanya sampai habis masa iddahnya. Yang poin B, terjadi hulu, yaitu istrinya meminta cerai kepadanya dengan memberikan sejumlah uang atau materi. Poin C, kedua orang perantara menceraikannya karena melihat tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya. Poin D, seorang suami mentalak istrinya sebelum menggaulinya. Poin E, talak 3, ia tidak boleh menikahinya sampai istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Keempat, talak raj'i, yaitu talak yang masih bisa dirujuk oleh suaminya walaupun tanpa ridho istrinya. Yang kelima, talak sari, yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak karena lafadznya sudah jelas dan nyata. Keenam, talak kinayah, yaitu talak yang membutuhkan niat talak karena lafadznya masih mengandung kemungkinan. Yang ketujuh, talak munajaz dan mu'alaq. Munajaz adalah talak yang langsung dijatuhkan di tempat atau pada waktu itu juga. Sedangkan talak mu'alaq adalah talak yang masih dikaitkan dengan sesuatu, baik perkataan, perbuatan, waktu, dan sebagainya. Talak takhir, yaitu talak yang memberikan pilihan kepada pihak perempuan antara berpisah dengannya atau tetap bersamanya. 9. Talak wikalah dan kitabah. Wikalah yaitu talak yang diwakilkan penyampaiannya kepada orang lain, sedangkan kitabah adalah talak yang disampaikan melalui tulisan kemudian ditetapkan kepada pihak perempuan. Yang ke-10, talak tahrim, yaitu seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, engkau haram bagiku. Cara membina atau membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Yang pertama yaitu memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Yang kedua, memenuhi syarat utama dalam berumah tangga. Yang ketiga, memelihara saling pengertian. Yang keempat, landasi rumah tangga dengan ajaran agama Islam yang baik. Yang kelima, rumah tangga dengan kasih sayang. Yang keenam, senantiasa selalu bersyukur atas nikmat dan rahmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Yang kedelapan yaitu saling menghargai satu sama lain. Yang kesembilan, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan yang ke-10 yaitu memelihara kepercayaan terhadap pasangan. Suami dan istri tidak bisa rukun bila salah satu selalu curiga terhadap yang lainnya. Cara menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta. Semestinya kita sebagai anak harus mengutamakan restu orang tua terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan, karena restu orang tua adalah yang utama. Apabila kita nekat melakukan sebuah pernikahan tanpa restu dari kedua orang tua, jangan berharap rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat, karena restu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada restu kedua orang tua kita. Mungkin akan ada hikmah di balik tidak direstuinya pernikahan kita dengan pasangan kita, dan juga kita harus mencoba mengikhlaskannya serta mulai membuka kembali hati untuk menerima orang lain yang jauh lebih baik darinya. Yang terpenting, direstui oleh orang tua dan keluarga. Faktor-faktor penyebab banyaknya angka perceraian atau perselingkuhan dari efek pandemi COVID-19. Yang pertama, masalah keuangan atau ekonomi. Yang kedua, hubungan yang sudah tidak harmonis. Yang ketiga, adanya pihak ketiga atau yang biasa kita sebut dengan pelakor. Yang keempat, tidak adanya rasa tanggung jawab suami kepada istri. Dan yang kelima, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Pendapat saya tentang poligami di sini ada 3, yaitu yang pertama, tak perlu membenci dan menentang keras. Poligami tak perlu ditentang keras ataupun dibenci. Sebab poligami yang diatur dalam kitab suci atau syariat bukanlah kewajiban atau paksaan. Bahkan jikalau memang mampu, laki-laki tetap diperbolehkan. Jika memang jatuh cinta lagi, jika merasa mampu dalam berbagai aspek sebagai prasyarat dan sejenisnya. Selain itu, tidak semua laki-laki memilih jalan tersebut. Justru menjaga kesetiaan terhadap satu istri dan berkomitmen sampai akhir pada dasarnya itu sah-sah saja. Yang kedua, bukan poligami yang salah, tapi pelakunya. Poligami sama sekali tidak bisa disalahkan dalam berbagai kasus rumah tangga yang hancur, anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tua, dan deretan masalah lainnya.
Poligami jelas menjadi solusi dalam beberapa kasus seperti suami yang bertugas di tempat jauh diikuti tempo waktu yang lama, istri yang tak bisa memberikan keturunan, istri yang menginginkan kebahagiaan suami, dan sebagainya. Jika terdapat masalah dalam keluarga yang terdapat praktik poligami, maka pelakunya lah yang melakukan kesalahan, bukan sistem poligami itu sendiri. Yang ketiga, poligami hanya diperuntukkan bagi pria yang mampu. Poligami pun membutuhkan syarat, yaitu kemampuan pria untuk memenuhi segala kebutuhan para istrinya dengan baik, berlaku adil kepada semua istri, dan juga kemampuan fisik, psikis, dan menjadi satu di antara syaratnya. Jika seorang pria mudah baper dan tak pandai mengendalikan emosi serta logikanya, sebaiknya jangan poligami dulu. Di sini saya akan menjelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram menurut agama Islam. Yang pertama, makanan dan minuman halal. Dari pengertian halal di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud makanan halal yaitu semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, semua makanan yang baik-baik saja, tidak kotor dan tidak menjijikan, semua makanan yang tidak memberikan kerugian, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, tidak merusak moral, serta tidak merusak akidah. Contoh makanan yang halal yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, telur, ikan, daging sapi, daging ayam, mentega, dan lain-lain. Jenis minuman yang halal. Minuman yang halal dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik dari segi jasmani, akal, maupun akidah. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya telah memabukkan, seperti arak yang telah berubah menjadi cuka. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis, muta najis. Keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang makanan dan minuman yang haram. Jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Semua makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 yaitu sebagai berikut. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Berikut ini contoh makanan haram. Yang pertama, bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, darah kecuali hati dan limpa. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, daging hewan halal yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, binatang yang mati tercekik. Yang keenam, binatang yang mati karena terpukul. Yang ketujuh, binatang yang mati karena terjatuh. Yang kedelapan, binatang yang mati karena ditanduk binatang lain. Yang kesembilan, binatang yang mati karena diterkam binatang buas. Yang ke-10, binatang yang disembelih untuk berhala. Jenis minuman yang haram menurut agama Islam. Adapun jenis minuman yang haram pada garis besarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, semua jenis minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudarat yang merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah, seperti arak, whisky, dan lainnya. Yang kedua, minuman dari benda najis atau suci terkena najis. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak halal atau yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oke, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan seputar pernikahan dan makanan dan minuman yang halal dan haram di dalam Islam. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, serta menambah wawasan teman-teman semua tentang apa sih itu pernikahan. Sebelumnya pasti teman-teman kurang tahu dan kurang paham kan tentang apa saja aturan pernikahan di dalam Islam itu. Nah, boleh dilihat nih video yang saya buat ini untuk jadi bahan pengetahuan Anda semua. Semoga Anda mengerti apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video yang saya buat ini, ya karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran dan juga manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.